Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati para ahlu baiti Rasulillah, para habaib yang begitu banyak jumlahnya. Kita doakan para habaib kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai para alim ulama, para tuan-tuan guru yang jumlahnya begitu banyak pula. Bahkan tadi beliau menyampaikan kepada kita mutiara nasihatnya yang begitu manfaat. Kita doakan tuan-tuan guru kita, Pak Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa nakhussu bidzikri, yang kita khususkan malam hari ini pula kita doakan guru kita bersama, pimpinan Majelis Al-Afwan Al-Habib Abbas Al-Haddad. Kita doakan bersama, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna, Allah limpahkan keberkahan yang begitu banyak, dan Allah jadikan Majelis Al-Afwan barokah sampai akhir dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak kita lupakan para muhibbin yang mungkin dari tadi maghrib atau isya sudah mulai berkumpul dari depan, kanan, kiri, dan pula para wanita-wanita solehah yang berada di luar. Mulai dari pembacaan Ratibul Haddad, lalu dilanjut dengan pembacaan maulid yang di dalamnya ada lantunan salawat dan salam kepada baginda Nabiuna Muhammad. Lalu telinga kita dihiasi dengan hiasan yang begitu agung di muka bumi ini. Apa itu? Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh lisan para ulama kita. Mereka pewaris baginda Nabiuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ini makanan sudah sempurna dan matang, tidak perlu ditambahkan. Akan tetapi ketika perintah datang dari tuan guru kita untuk menyampaikan nasihat, ini sekedar hanya bumbu di akhir acara kita, maka kita akhiri acara ini dengan nama yang begitu harum, nama yang begitu agung, nama junjungan besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikhwan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita bertanya, kenapa para ibu-ibu malam hari ini dengan getolnya hadir? Tidak sedikit dari kalangan bapak-bapak dari kanan, kiri, dan depan hadir. Bahkan
dari anak-anak pitik alias kecil ikut serta dan hadir pula jujur, karena kita semuanya miskin terhadap sejarah baginda Nabi Yuna Muhammad. Benar apa betul? Benar apa betul? Karena kita miskin terhadap sejarah Rasulullah, karena kita jauh terhadap sejarah Rasulullah, lebih banyak cerita A atau cerita B atau cerita C yang kita selalu baca dan pula kita selalu dengar. Bahkan belum tentu cerita-cerita tersebut fakta dan nyata, dan kebenarannya belum tentu. Akan tetapi dari ribuan cerita di muka bumi ini ayuhal ikhwan, cuma satu cerita yang faktanya sahih, yang benarnya yakin, tidak perlu kita ragukan setitik biji sawi pun, kita rasakan di dalam hati kita, yaitu cerita sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ibu dan bapak? Karena hanya sejarahnya lah yang bisa membangkitkan iman-iman yang luntur. Benar apa betul? Benar apa betul? Karena sejarahlah, sejarah Nabi lah yang jauh bisa mendekat. Benar apa betul? Karena sejarah baginda Nabi Muhammad yang hatinya kosong alias kopong bisa terisi kembali alias ngecas. Nah, malam hari ini kita lagi ngecas semuanya. Benar apa betul? Tiap hari HP kita dicas, lobet, dicas lagi, lobet, dicas lagi. Coba nggak dicas-cas, mati tuh HP. Jadi bangke tuh HP. Jadi banda tidak berharga tuh HP. Begitu juga hati kita, iman kita dan Islam kita. Dengan apa kita ngecasnya? Dengan perkumpulan yang dimana kita berkumpul malam hari ini untuk memperingati atau mengenal sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menerangkan tentang Rasulullah sungguh sempurna, kalau kita menerangkan tentang perilaku Rasulullah sungguh sempurna. Dari jihad mana kau akan mengenal Rasulullah? Dari jihad kanankah kirikah, ataskah bawahkah? Kau ingin mengenal Rasulullah dari perilakunya, dari tatapannya, dari duduknya, dari tidurnya. Maaf, masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, qad allamana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah ajarkan kita ayuhal ummah. Tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Sampai masuk ke kamar mandi tempat yang kotor, lalu kau keluar ke kamar mandi diajarkan olehnya. Maaf, 1000 maaf. Cara buang air kecil dan cara buang air besar sudah diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bodohnya bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Orang tuamu mukminin, kau hidup di dalam keluarga semuanya muslimin, kau hidup di dalam satu kampung mayoritasnya muslimin, kau hidup di negeri mayoritasnya paling terbanyak di dunia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah, lalu kau berpaling idola kepada orang-orang yang tidak pernah bersujud keningnya kepada Allah, lalu kau mengidolakan orang-orang wa in kanu muslimin, jikalau mereka seorang muslim, na'am, tapi mereka tergolong dari golongan orang-orang fasikin, dari golongan orang-orang munafikin yang tidak pernah lisannya membaca Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'lam, wala melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya bagi umat Islam yang mengalihkan idolanya atau panutannya bukan kepada manusia yang paling agung, yang paling sempurna, Allah utus dan Allah kirim kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Jika kita bertanya ikhwan tentang bagaimana kesempurnaan baginda Nabi Muhammad, sungguh sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dikatakan oleh Imam Busiri, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bari'un nasami. Nih kata Imam Busiri, dengerin baik-baik. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa, siapa dia huwa kalau bukan junjungan besar kita Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Imam Busiri? Fahuwa Rasulullah, fahuwa Habibullah, fahuwa Nabiullah, fahuwa Tabibullah, dengan 1000 julukan kembali kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Fahuwa, yaitu Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, pemimpin kita. Tamma ma'nahu wa suratuhu, telah Allah sempurnakan dohir dan batinnya, telah Allah sempurnakan jasad dan hatinya. Tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bari'un nasabi, setelah Allah sempurnakan dengan kesempurnaan yang begitu teramat sempurna, lalu Allah pilih junjungan besar kita Nabi Muhammad, mendapatkan julukan kedudukan yang paling tinggi, tidak ada di atasnya lagi julukan, yaitu Habiban. Maka beliau dijuluki Habibullah. Jikalau Musa Kalimullah, jikalau Isa Ruhullah, jikalau Ibrahim Khalilullah, wa nabiyuna Habibullah, sallu ala nabiyina Muhammad. Para sahabat semuanya berbisik-bisik, tidak jauh dari para sahabat yang lagi berkumpul baginda Nabi Muhammad. Sahabat berbisik, alangkah mulianya Bani Israel mempunyai nabi, yang satu dijuluki Ruhullah yaitu Isa, yang satu dijuluki Kalimullah yaitu Musa alaihi salam, yang satu Khalilullah. Terdengar oleh telinga yang mulia.